corona ini harusnya adalah jadi momen supaya orang Indonesia tuh bersatu, men. Kemarin yang gue nggak sampai hati mikir adalah ada orang goreng gubernur Jakarta yang benci presiden, goreng presiden, dibawa ke ranah hate speech, salah dikit serang-serangan, goblok-goblokan. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Lu takut gak? Takut apa? Ya all of this. Yang gue takutin bukan diriku sendiri, karena gue masih muda. Yang gue takutin adalah after corona effect. Karena You mean artinya you're talking about what happened in This social life. ya in social life in this country about economy after corona attack. You're talking about chaos. Yes. You're talking about collateral damage. Yes, ini benar-benar kalau menurut gua this coronavirus can make some collateral damage to Indonesia. Because ada dua alasan. Indonesia emang dicap negara maju sama Trump. Iya. Tapi mental Indonesia Supaya pinjaman-pinjaman tidak diberikan lagi. sialan tuh emang pinter ya trik ya. Dan Indonesia bangga maju, nggak maju bar itu cuma trik doang. Supaya kita nggak dapat pinjaman. Iya. Jadi kalau gue bilang ada dua hal. Indonesia tuh kalau jatuh susah bangkit ekonominya. Terbukti di dua kali, 2008 sama 98. Dolar pada waktu tahun 298 tuh 2000-an. Dan begitu ada krisis 98, nembus 20.000 dan sekarang stabil di angka 9.000. Susah banget kembali di 2000 lagi. Nggak bisa. Indonesia tuh satu, susah bangkit kalau udah jatuh. Nah, corona itu potensi jatuhin Indonesia dalam segi banyak hal. Nah, kedua yang gue takutin adalah konflik horizontal. Karena corona ini harusnya adalah jadi momen supaya orang Indonesia tuh bersatu, men. Yang kaya bantu yang miskin, yang working from home, jaga keluarganya, jaga tetangganya, jaga RT-nya, jaga RW-nya. Yang kerja di luar, yang masih jadi pejuang ojol, diajarin cara cuci tangan, dikasih masker secara gratis. Konflik horizontalnya gila. Kemarin yang gue nggak sampai hati mikir adalah ada orang goreng gubernur Jakarta yang benci presiden, goreng presiden, dibawa ke ranah hate speech, salah dikit serang-serangan, goblok-goblokan, hate speech, konflik horizontal. Ya, kalau misalkan terjadi lockdown sesuai skenario, apa yang terjadi, coy? Itu yang gue khawatir. Nah, kalau damage yang pertama ini udah kerasa. Temen gue brand lokal, si Ototo Adityara, pemimpin kartel lokal Bandung, dia komunitas isinya hampir 200 brand lokal di Bandung. Dia udah ngomong, omsetnya brand di Bandung Hancur. tuh 80% drop, hancur. Dan mereka ini mau puasa. Sementara mereka udah terlanjur produksi ribuan piece untuk lebaran. Ini nggak tahu bayarnya gimana. Nah, akhirnya vendor nggak dibayar. Vendor nggak garap. Jadi brand nggak makan, pabrik bisa berujung pemecatan. Itu baru brand lokal, belum ojol. Ojol nggak makan, belum SPBU, minimarket, kantor, DJ startup, travel, hotel. Dan bener, rupiah 16.000. Satu-satunya survive di sini cuma industri kesehatan. Kenapa rupiah bisa 16.000 ya? Karena kekhawatiran investor, sehingga dia menarik dananya secara masif dari Indo. Kemungkinan besar gue pikirannya seperti itu. Jadi, habis. Dan ketidakpuasan menurut gue investor untuk sistem penanganan yang di sini. Artinya kita tuh sebenarnya telat. Ya, gue harus bilang iya sih. Tapi kan harusnya pemerintah kita udah tahu dari awal. Gue cuma minta sih Om Deddy, gue kalau nggak salah ingat di bulan Januari ketika corona masuk ke corona menyerang Wuhan, coba lihat respon menteri-menterinya Jokowi. Ada yang buat statement kan? Bisa dicek di media. Indonesia bebas corona. Itu menurut gue mengecewakan. Gak ada satu negara pun bisa bebas dari virus. Mungkin mereka melakukan itu supaya kita nggak panik. Iya, tapi menutupi sebuah fakta. Itu yang menurut gue sebuah hal yang gak tepat. Bukan salah ya. Mungkin dia gak panik. Oke, lu gak panik. Tapi akhirnya bludak. Kayak gunung es. Blar, meledak gitu. Yeah. Seandainya nih di bulan Januari itu ketika ini merebak isunya, si Kemenkes buat kebijakan SOP, RT RW dilibatin untuk cuci tangan. Jadi ada yang namanya posyandu. I understand what you mean. Maksudnya adalah bahwa lebih baik dibandingkan dibilang Indonesia bebas corona dan akhirnya keluar orang-orang yang halu mengatakan bahwa orang Indonesia kuat dari corona. Iya. Lebih baik dikatakan bahwa mari kita bersiap-siap untuk corona. Tepat. Itu intinya kan. Itu yang sebenarnya dari awal. Iya. Dari Januari gue bilang, seandainya nih posyandu, Indonesia tuh punya posyandu sama puskesmas. Jika satu puskesmas punya 3 posyandu, satu kecamatan punya hampir 1 puskesmas. Satu puskesmas itu punya RSUD. Seandainya nih setiap posyandu mengedukasi masyarakat cara cuci tangan yang baik,
cara social distancing dari baik sejak Januari, nggak akan seperti ini. Udah telat. Udah telat. Gunung es udah meletus. Nah sekarang pemerintah bingung mau ngapain. Makanya dia sekarang kebijakannya ya udah kita nggak bisa nyalahin masa lalu. Sing wis ya wis. Kalau orang Jawa bilang ya ikhlas nih aku ngegas, oke lah. Nah, cuman sing wis ya wis lah. Kita udah nggak bisa membahas nyalahin masa lalu. Ya udahlah. Semoga ada hikmahnya. Tapi kita bisa belum telat banget. Gunakan posyandu, puskesmas. Satu posyandu itu ada 3. Biasanya ada perawatan Selasa sama Kamis untuk nimbang bayi. Sekarang posyandunya diubah. Satu posyandu harus ngedukasi ke masyarakat mengenai pentingnya hidup bersih. Sanitasi, cuci tangan, bersin ditutupin, batuk dipakai ini, dan pentingnya penggunaan masker. Setiap posyandu mendata melaporkan ke puskesmas. Puskesmas melaporkan ke RSUD. RSUD melaporkan ke RS Pusat, dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat, laporkan ke Pemprov, laporkan ke Gubernur, lalu terciptalah suatu sistematika kesehatan yang luar biasa bagus. That's it. Itu bisa dilakuin. Tapi ini nggak bisa sendiri. Karena udah terlanjur viral, terlanjur collateral damage nih, udah terlanjur maksudnya parah gitu, udah panik lah semua orang. Nah, ini pemerintah dan Dinkes gak bisa sendiri. Ini perlu orang-orang kayak kita, kayak gua, kayak lu, orang-orang kaya di luar sana yang punya pengaruh di media sosial. Gua harap lu semua mulai ngedukasi follower-follower lu. Kita bantu untuk ngedukasi pola hidup bersih sehat. Ini gak bisa diremehin. Ya. Tapi benar kata lu, kayak tadi lu mengatakan bahwa gubernur segala dikata-katain dan sebagainya. Kecewa coy. Iya, gua gini. Gua tuh pribadi kenal dengan Pak Anies. Oh ya? Gua kenal dengan Pak Anies Baswedan. Pernah masuk sini? Pernah masuk sini juga Pak Anies waktu saat itu masalah lem. Lu emang ya di orang ya. Untung berotot ya. Takut gua. Sebenarnya teman-teman saya mau ngegas cuman takut disampluk. Tempeleng dah seto. Ruwet nanti. Ya gimana, Pak? Jadi gue tuh kenal pribadi dengan Pak Anies. Nah, di luar mendukung atau tidak mendukung beliau ya, sebenarnya menurut gue gini, ketika kemarin beliau diserang itu gue lucu. Karena kan di teman-teman gue, di sekitar teman-teman gue ada yang suka, ada yang tidak suka dengan beliau. Di tengah-tengah. Ya, gue ada di tengah-tengah. Jadi gue bilang, gue nih kenal loh. Gue bisa telepon-teleponan loh dengan Pak Anies, gue bilang gitu kan. Tapi menurut gue gini, di luar itu semua, ketika lu nyalahin dia, gue cuma belain dia cuma satu hal gini. Waktu banjir, lu bilang dia nggak ngapa-ngapain. Waktu corona udah mulai, dia orang yang pertama heboh ngapa-ngapain, lu salahin juga, gue bilang. Jadi kalau dia nggak ngapa-ngapain, pasti salahin juga kan? Iya benar kan? Iya benar. Iya itu kan maksud gue. Itu. Gue berpikir itu logika loh ya. Itu. Gue bukan literally gini deh. Gue itu adalah salah satu timnya Pak Sandiaga. Ya ini mungkin netizen tahu kenapa Tirta dekat sama Sandiaga. Gue timnya Pak Sandiaga yang ngurusin brand lokal dia. Beliau punya brand lokal. Ngurusin outfit beliau gitu. Gue tahu di sini. Dari situ gue mulai terbuka. Enough lah. Jangan dibawa politik lagi. Iya. Sudah selesai gitu loh. Karena apa? At least sebenci-bencinya lu sama Pak Anies. Pak Anies yang buat kebijakan pertama untuk ngelok tempat wisata. Iya. Dan itu bagus. Iya, walau bener. Dia ada kesalahan ngelok yang Transjakarta. Tapi ya wes. Pemerintah pun setiap orang bisa berbuat kesalahan. Salah, iya. Nggak tahu kan efeknya apa yang terjadi ketika dilakukan. Karena logikanya dia berpikir, kalau gue lock nih Transjakarta, moga-moga orang di rumah antri bos. Itu juga dia nggak akan menduga hal itu gitu loh. Maksud gue adalah setiap orang tuh bisa berbuat kesalahan. Pak Jokowi, Pak Menkes, elu, gua. Cuman apesnya kita punya umat tuh, punya apa pengikut. Ya. Nah itu yang mengakibatkan kayak dihujat. Lu juga gue yakin setiap manusia pasti pernah buat kesalahan, mecahin piring kayak apa kayak. Seng wes yo wes lo. Iya benar. Tapi fokusnya adalah bantu society lu aja. Sekitar lu misal Gojek ada yang ojol, wah orderan gue itu batuk, weh, ludah jangan sembarangan, Por. Wah kan ludah gua. Iya ludah lu, tapi yang infeksi orang. Nah ya itu dia. Nah lu sendiri ingat gak pada saat itu kejadian di awal-awal keluar tagar di Telegram kita butuh pemimpin. Astagfirullah. Wah apa artinya gitu? Maksudnya wah itu jangan digoreng dong. Ya itu nggak bagus. Iya kan, jangan digoreng. Iya, ini aja belum selesai, lu udah goreng lagi, lu ngarepin apa? Rusuh, ribut. Betul. Jangan digoreng karena setiap orang tuh bisa jadi pemimpin di rumahnya masing-masing. Nah itu. Lu kalau nggak ngarepin pemimpin, lu belajar dulu jadi pemimpin di rumah lu masing-masing. Iya. Kalau lu emang masih muda, bocah, lu jadi pemimpin di kelas lu.
Jadi pemimpin di sekolah lu. Latihan jadi pemimpin kayak apa dan edukasi yaitu membantu tugas posyandu untuk supaya penyebaran corona bisa dicegah. Loh tapi kan corona cuma virus, tak kasat mata, saya kuat. Oke. At least kegiatan lu gak mubazir. Lu akan ngajarin warga Indonesia yang lu ajarin tuh edukasi sekeliling lu tuh FGD itu atau lewat WA itu supaya mereka bisa mencegah penyakit yang lain. Indonesia tuh gak diserang corona doang nih. Indonesia diserang DBD juga, Pak. Ya, TBC. Ya, makanya ini nih bulan ini tuh bulan paling apa sih negara kita, coy? Nah iya. Udah dolar naik, DB nyerang, corona nyerang. Aduh, Pak mumet dase, bro, ya kan? Ya jujur aja kalau kepengaruh Susencare, alhamdulillah Susencare malah rame. Iya. Cucian sepatu, orang nyuci semua, kena corona. Dan pegawai gua udah gua protek. Maksudnya dia lu gak boleh keluar, lu ya tetap di toko aja. Mending delivery. Oh ya, siapa? Ya, tapi lu tahu nggak kemarin pada saat kita bicara tentang kebijakan Pak Anies ya. Terus kemarin ada tablik akbar kalau nggak salah. Oh, di Malaysia? Bukan, di Sulawesi. Oh, Gorontalo. 6.000 orang ya? Itu udah jadi belum? Udah, datang semua orangnya 6.000. Dan polisi sudah melarang. Polisi melarang. Ya itulah kalau orang bilang Indonesia tuh dablek, Pak, nera digas. Nah, tapi kan polisi juga bingung. Dia mau melarang gimana nih? Dia udah ngelarang, udah wanti-wanti tidak boleh. Tapi kalau dia pakai kekerasan, nanti katanya melakukan kekerasan terhadap umat yang ingin melakukan ibadah. Nanti pemerintah disalahkan lagi. Ya kan? Lu bayangin nggak, kesian itu polisi yang ada di sana, yang satu serba salah, yang mungkin dia mau di rumah, sekarang harus ketemu dengan 6.000 orang dengan potensi bisa ketularan penyakit, dan orang-orang yang datang di sana merasa bahwa daerah mereka belum ada masalah. Ya, selalu tahu Malaysia kemarin ke lockdown karena mereka tablik akbar, terus tiba-tiba habis itu besok positif banyak ratusan. Gue cuman bilang, event temen gue tuh dibatalin semua. Jakarta Sneaker Day, Ubah Sneaker Society, Jaklot, Hammer Sonic. Itu tuh event kita tuh di telepon. Bisa angkat tuh ya. Ojo, tak tutup sih. Nah, jadi event tuh dibatalin demi rezeki. Demi masyarakat lah. Ya at least lu batalin lah event lu. Atau batalin hal seperti itu. Dan tapi kan ini soal ibadah, soal hubungan vertikal gua sama Tuhan gitu. Iya. Emang, tapi dalam kondisi urgensi seperti ini, ya ke gereja kemarin udah nolak ya salam damai. Kalau nggak salah gereja ada salam damai. Ya. Gue Muslim juga, gue sama Om Deddy itu sama-sama mualaf. Jadi kalau di Jumatan kan kaki harus nyentuh ya. Terus kita sujud juga harus ke sajadah. Kita nggak tahu kan. Betul. Jadi kita minimalisir hal itu. Allah, ya semoga aja. Ya kalau nggak salah Kiai gue bilang itu masih bisa. Bisa. Boleh. Ibadah dari rumah tuh nggak salah. Sampai kapan? Sampai at least tuh agak cooling down gitu loh. Oh iya, gue juga percayanya iya bisa. Kalau seandainya misalnya gitu ada obat corona, misalnya obat corona benar-benar bisa nyembuhin COVID dan sebagainya, terus mengandung babi haram. Itu menurut gue juga secara ilmu pendidikan, nanti kita tanya ke Ustadz ya daripada kita salah. Iya. Tapi menurut secara ilmu agama, kalau itu dibutuhkan dalam keadaan yang benar-benar membantu masyarakat dan serius, harusnya tidak apa-apa. Kayak vaksin yang buat ini prevensi umroh, vaksin meningitis. Nah, itu kan dibuatnya kalau nggak salah ada mengansur itu kan. Nah, tapi kan mau nggak mau vaksin emang harus itu. Ya memang harus itu. Ya kalau lu tanpa vaksin ada gerakan anti vaksin malah kena polio, kena campak. Ya itulah yang gue bilang, jangan campur adukan dunia kesehatan dengan dunia yang lain. Kesehatan tuh berpikir tentang logika dan gimana caranya. Ya ini balik lagi. Pencegahan adalah pengobatan yang terbaik. Dokter di seluruh Indonesia tuh bukan mau membatasi aktivitas privasi lu, tetapi supaya penyakit ini tuh tidak semakin menang lawan Jakarta. Ini yang kena pertama Jakarta. Why Jakarta? Ini gue nggak tahu ya, tapi kalau menurut gue kenapa yang pertama kali kena Jakarta ada beberapa hal. Yang pertama mungkin karena keluar dari luar negeri ke Indonesia kebanyakan Jakarta atau Bali. Atau yang kedua karena memang yang mampu untuk melihat, mampu untuk meneliti rumah sakitnya mungkin baru Jakarta. Betul. Bisa jadi rumah sakit yang lain, kota lu itu bisa jadi 0. Bukan berarti mungkin nggak ada yang sakit. Nggak ada alatnya. Ya, bisa aja nggak ada alatnya, atau mungkin dia nggak sadar kalau dia sakit dan dia keluar. Mati angin duduk. Mati. Ya inilah pentingnya namanya edukasi sejak dini, karena ya itu dokter itu tidak selalu di belakang tempat praktek nyembuhin pasien. Dokter tuh fungsinya banyak. Ada yang sekarang berjuang di BPJS,
berjuang di Menteri Kesehatan menjadi kebijakan, membuat kebijakan kesehatan. Ya. Ada yang di asuransi membuat hukum kesehatan. Ya. Ada yang menjadi ngatur rumah sakit, ada yang praktek, ada yang kayak saya edukasi, ada ilmu kesehatan masyarakat. Nah, sekarang yang paling penting itu ilmu kesehatan masyarakat sama epidemiologi yang meneliti dan epidemiologi ini yang menjadi staf khususnya presiden. Jadi wah dari statistik seperti ini, kota ini, jadi kebijakannya kayak gini, Pak. Tapi kan kembali lagi decision maker ya Pak Pres. Seperti itu. Jadi ini tuh bukan segampang saya enak jidat. Jokowi lockdown, oke tak lockdown. Hancur bro. Abang pikir negarane mbahmu toh bro. Ya lu kan dokter ya. Ada berita yang gue baca bahwa ternyata obat-obat antiinflamasi atau ibuprofen. Kok tahu juga lu? Tahu tuh. Ini mencurigakan ini. Kortikosteroid. Kok tahu juga? Sumpah ini keren. Oke, Om Deddy mantap. Selama ini saya lihatnya dari YouTube ternyata keren juga ya. Selain otot ya. Masih punya otak. Oh ya. Gue bukan ngomong. Sebenarnya gue mau ngomong itu takut anjir ditempeleng. Katanya bahwa tugel lo. Rara. Terus tempelan kok itu. Katanya bahwa dalam kasus coronavirus ini obat-obat antiinflamasi dan ibuprofen itu malah tidak baik digunakan. Karena kalau terus-terusan digunakan akan mencederai lambung, Pak. Jadi pendarahan. NSAID. Efek sampingnya itu lambungnya jadi naik asemnya. Yang diminta malah menggunakan paracetamol. Tepat. Kan bener kan paracetamol? Ya. Karena dia salah satu yang efek sampingnya dibuat lambung itu kecil. Kalau lo minum ibuprofen dalam waktu yang lama itu akan ngebuat sistematika perdarahan menjadi lambat. Namanya tuh sistem omong awamnya pokoknya kan darah kalau keluar membeku. Ya. Nah kalau lo minum ibuprofen terus-terusan dalam waktu jangka yang lama banget, membekunya lama. Dan berarti hampir sama seperti pengencer darah. Betul, sama pengencer darah. Ibaratnya seperti itu. Berarti aspirin tidak boleh. Ya, aspirin itu salah satu bentuknya. Nah itu makanya contohnya dan akibatnya padahal ini lagi musim DB. Jadi corona lu sarmet, DB-nya masuk baru. Apes kan Indonesia? Nah kenapa di luar negeri gak apes-apes banget? Karena di luar negeri cuma gak ada DB. Apesnya dengue virus itu cuma ada di negara tropis, Pak. Jadi Indonesia itu diserang dua sekarang, DB sama corona. Apes tuh kalau kena corona kena DB, tipes, tipes, corona, DB, TBC. Nah itulah makanya. Nah itu orang-orang tua tuh kenapa orang tua tuh meninggal cepat yang tadi amit-amit ya Allah. Yang kemarin tuh kena hipertensi, diabetes, DB, pneumonia, corona. Tapi di Amerika juga sekarang lagi khawatir. Kenapa Pak? Karena di Amerika 60% orang Amerika itu obesitas dan diabetik. Dan penyembuhannya kalau orang obesitas dan diabetes kembali lagi pola hidup sehat. Kalau pola hidup sehat, diabetik tipe 2 itu pola hidup kan. Kok tahu juga sih? Tahu, Pak. Lu tuh ahli gizi ya? Aku gak goblok kok. Karena berarti dia Dia gue suka nih. Orang tuh boleh bacot asalkan dia berilmu. Yo. Seneng banget gue ngomong kayak gini dengan Deddy anjir untuk gak ditempeleng ya Allah. Lara ngomong tuh yo. Aduh, takut tahu. Lu baca gak berita kemarin? Yang mana, Pak? Yang dokter tua itu, Pak Doko, 80 tahun spesialis paru. Nah, terus kan keluar kabar dari netizen yang muda takut tidak mau turun. Wah, itu statement dari mana? Itu yang muda bukan nggak turun. Jadi gini Pak, SOP dari pemerintah mungkin kalau ada orang Kemenkes bisa revisi. Nah. Setahu gua, corona itu kan sensitif. Gak semua gejala pneumonia itu corona. Dan gak semua, tapi corona mempunyai gejala pneumonia. Tapi gak semua pneumonia itu corona. Nah, yang bisa garda terdepannya si corona itu adalah orang yang udah ahli. Gak sembarang tenaga medis, dokter paru, dokter penyakit dalam, dan dokter umum yang udah senior. Nah kalau tiba-tiba saya corona positif, wah udah masuk kabar ya, saya mengumumkan ini corona di dekat rumahnya Tirta. 1 jam, Pak salah Pak, oh maaf salah, buset, habis. Nah itulah, jadi pemerintah tuh sadar, bukan dokter muda nggak mau, cuman SOP-nya tuh mengharuskan emang ada standar tenaga medis yang bisa jadi garda terdepan. Jadi kayak ada dokter IGD dikirim ke PBB untuk kayak bencana alam itu, ke tsunami. Itu nggak sembarang dokter umum yang bisa dikirim. Itu ada sertifikatnya. Gitu. Ada sertifikat yang harus bisa kegawat daruratan, patah tulang, jantung. Kalau ada orang sakit jantung, apakah yang ngurus psikiater? Enggak, bukan dokter jiwa, pasti yang ngurus dokter jantung. Ya, artinya seperti kalau orang mau dioperasi aja itu kan ada ahli biusnya, benar, ya kan ada ahli operasinya, nah, jadi masing-masing. Betul. Dan dokter umum ini tugasnya itu garda terdepan.
Nah, Pak Handoko tuh kalau nggak salah dokter SP paru. Dia garda paling akhir yang langsung ketemu sama pasien. Nah, dokter IGD itu garda paling depan yang seleksi. Oh, demam 3 hari. Oke, ulang. Oh, demam 4 hari sesak nafas. Oke, siap ke sana cek corona. Oke, lu kesini. Nah, itu dokter IGD itu yang di situ. Tapi yang diagnosa itu seniornya lagi. Nah, nanti yang rawat seniornya lagi. Dia masuk rumah sakit ya sekarang IGD ya. Iya, dan profesor gua juga yang Prof Iwan juga seperti itu. Dan teman-teman gue yang tenaga medis juga udah pada down. Tapi dokter Handoko itu kena corona nggak sih? Gua nggak tahu sih. Nggak ya, beritanya belum ada kan ya? Belum di Belum rumah ada sakit. kan kalau dia kena corona, cuman Iya. dikatakan bahwa dia masuk IGD itu aja kan? Iya, dan akhirnya gue mikir teman-teman gue dokter kerja nih, akhirnya gue mikir mereka kan udah 24 jam, ada yang tidur di rumah sakit, jaga terus-terusan, jaga ini namanya kalau di dokter adalah serangan jaga. Jadi karena demand banyak, pasien banyak, kita jaga terus-terusan. Jadi yang turun jaga pun tetap stay di rumah sakit. Jaga-jaga kalau pasien banyak, bludak. Jadi ini imun yang paling rentan justru sebenarnya adalah dokter Tenaga dan medis. perawat, analis, PK, PA, semua tenaga medis. Nah, makanya Karena mereka capek intinya gitu. betul, capek, tapi mereka harus kerja buat masyarakat. Yang terjadi adalah yang kawuhan, bener-bener capek setengah mati. Makanya gue berpikir ke masyarakat, stop menyalahkan, mari kita perbaiki buat sekeliling kita, dan kita support tenaga medis yang ada di sekitar kita. Kalaupun SOP dari pemerintah belum bisa dilaksanakan di rumah sakit dengan baik, salah satunya kayak contoh yang kemarin yang lu bongkar itu. Oke lah, sing wis ya wis, kita perbaiki SOP ini dengan baik, dan kita sebagai masyarakat support. Nah, gue juga sama teman-teman FKUI bantu buat gerakan di Kita Bisa untuk donasi juga, tapi mereka yang handle karena gue nggak berani nganter uang sebesar itu untuk menyuplai nutrisi biar dokter nggak sakit. Jadi dapat makanan dari kita. Masker yang gue beli pun beberapa yang udah proper, yang sesuai standar gue kasih ke rumah sakit terdekat. Niatnya kayak gitu sama polisi. Kenapa? Karena yang paling rentan dokter. Seandainya satu dokter aja down, Yang tidak terawat berapa banyak? dapat. Karena perbandingannya tuh 1:1000 kalau nggak salah. Satu dokter merawat 1000. No. Setahu gua. Masa? Bisa dipastiin nanti ke epidemiologi, tapi setahu gua tuh satu dokter bisa. Kalau di BPJS satu dokter tuh satu kepala 6.000 orang. Makanya Indonesia tuh kurang dokter, tapi ngumpulnya kebetulan di Jakarta semua. Ya itu dia sama. Nggak usah dokter, guru ya begitu. Benar, ngumpulnya di Jakarta semua. Dan guru ngumpulnya di Jakarta semua. dan apesnya corona nyerang Jakarta doang. Enggak lah. Lu jangan pura-pura tolol. Ya, enggak. Semua sebenarnya, cuman yang kedetek Jakarta. Jadi jangan panik berlebihan. Emang mati itu, cuman panik berlebihan itu tidak menyelesaikan masalah, tapi ngebuat imun jadi tambah buruk dan ngebuat masalah tambah buruk. Oke. Kalau lu mengatakan tadi imun kuat kena coronavirus misalnya nih, imun lu kuat. Lu kena. What do you feel? Kalau misalkan imun gue kuat, Common flu? ya common flu. Itu yang orang biasa kena. Common Ya, flu tuh bahasa Indonesianya apa ya? flu pada umumnya. Ya, Seasonal flu bukan Indonesia juga seasonal masuk flu. angin. Masuk angin. Masuk angin, Masuk ya. angin tuh common flu. Jadi kayak aduh, nyeri sendi, Batuk. greges-greges, gerdu gak enak badan, batuk-batuk. Nah, itu salah satu contoh gejala flu. Nah, tapi apakah itu corona apa enggak dipastikan. Makanya call center, itulah gunanya triase. Dan lu harus mulai seleksi diri lu sendiri, itulah gunanya edukasi. Kalau di jantung udah lihat nyeri dada kiri menyebar sampai punggung, ada lagunya kan. Terus beban ditekan, sesak nafas, itu jantung. Ono lagu deh. Enak Pak, itu ada lagunya di dokter, cuman diedukasi ke masyarakat yang ada sakit jantung. Jika kamu nyeri dada kiri, nyebar ke bahu, lalu jantung, lalu punggung, terus sesak nafas, dada ditekan, segeralah hubungi yaitu ambulans 119 ya. Itu gejala serangan jantung. Kita taunya itu, hipertensi juga gitu. Nah, yang corona ini adalah jika kamu batuk lebih dari 3 hari, demam terus-terusan lebih dari 4 hari, diperparah dengan sesak nafas, segeralah call center. Ya benar nggak sih kalau berita yang terakhir mengatakan bahwa orang-orang yang dinyatakan sembuh dari coronavirus itu masih menyimpan virusnya bisa sampai 30 hari. Orang kena DB aja bisa kena DB lagi. Nah kalau begitu kenapa pasien 01 dan 03 bisa berkeliaran masuk ke TV? Lu kritis banget ya jadi orang ya. Gokil ya. Anda tidak menjawab saya. Gue gak bisa jawab. Gue gak berani jawab dan tidak bisa menjawab. Tapi lu jago banget untuk mancing. Gue gak bisa jawab dan gak berkompeten untuk jawab. Tapi menurut dugaan gue adalah di Jepang di penelitian sudah ditemukan orang yang kena corona sembuh kena lagi. Ya. Jadi sebenarnya kayak DB aja. Cuman gak usah panik aja. Cuman tujuan pemerintah gue tahu ya.
Ya gue kelihatan wise banget sih di sini anjing. Jadi tujuan pemerintah. Nanti kapan kalau ini udah mendingan lu datang lagi kita. Iya datang apa ngegas habis-habisan. Ngobrolnya nggak begini. Nggak begini ini kelihatan banget ngegas nih. Gara-gara lu digas orang. Pak Deddy digas bro. Jadi kalau gue bilang tuh kemungkinan besar 3 orang ini suruh TV menenangkan kepanikan masyarakat. Betul. Gue juga percaya bahwa itu yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya ini loh bisa sembuh loh, nih loh tenang loh. Kemarin gue nanya sama Kemenkes mengatakan ya artinya kalau kita sudah keluarkan, artinya sudah dicek 2 kali bahwa sudah bebas virus. Tapi di lain hal gue baca di media-media ditemukan bahwa virus itu bisa bertahan lama sekali. Selalu akan ada counter dari media. Nah, makanya gue bilang ini teman-teman pers sih. Harapan gue adalah gue tau lah lu pasti punya jatah berita dan traffic demand sendiri lah. Mungkin harapan gue dengan podcast ini bisa didengerin kan. Gue terima kasih sama lu sih Om Deddy. Harapan gue dari teman-teman Adit dan Invia dan kawan-kawan, kalau bisa ada satu khusus rubrik mulai sekarang di pers itu yang angkat mengenai positive image dari corona, terutama hidup bersih, hidup sehat. Jadi sebenarnya kalau gue sama lu di combo, hidup sehatnya dari lu, ya kan, pola hidup makan sehat, pola hidup bersih dari dokter. Ahli gizi dan dari dokter itu cocok dikombinasikan di media massa. Actually ini kan sebenarnya kan adalah common enemy ya. Benar. Orang-orang harus bersatu untuk melawan common enemy gitu kan. This is fucking aliens gitu kan. Yo aliens sih. Kasat mata saya. Iya. Jadi begitu ada aliens kan kalau ada keributan di mana-mana dunia lagi perang begitu turun aliens deng. Yuk kita berhenti dulu ribut. Ya, lawannya ini doang. Lawannya ini doang. Nih. That's a good part. Benar. Yaudah. Gue aja sampai mikir mungkin gue punya duit. Gue pengennya beli aset apa, tapi gue mikir uang ini bisa gue gunain buat yang lebih guna gitu. Makanya gue mikirnya gue stop dulu ngepost sesuatu yang berwarna brand lokal. Campaign gue kan lokal brand ya, selalu campaign gue kalau lo tahu. Terus bisnis gue juga lo tahu, cuci sepatu, event dan kawan-kawan. Gue mulai bilang ke anak buah gue dulu, gue mungkin akan kurangin ke toko, tapi gue mulai aktivitas untuk sekeliling. Ya buat apa toko kita rame, tapi yang nanti yang datang sakit semua. Ya, itu podo wae bro. Jadi akhirnya ya mulai perlulah, semoga aja usul-usul yang tadi di awal itu bisa didengerin lah sama mereka, sama orang-orang petinggi di atas. Ya. Oke, sekarang lu menjawab pertanyaan gue yang dari tadi gue mau tanya sebenarnya. Apa Pak? Karena ini berpengaruh terhadap hidup saya. Anda akan mengatakan bahwa Dr. Tirta orang-orang yang resiko meninggalnya tinggi itu adalah usia di atas 40-an lah. 40-an. Ya elderly loh orang. Iya. Gue 45 nih bro. Serius lu? Lah kan lu hidup sehat. Enggak, makanya gue mau tanya itu dulu. Gue 45 nih. Ya tua kan? Ya lu ya? Tua cok. Cangkrik. Gue 45 nih. Apakah pola gue hidup sehat, olahraga dan sebagainya walaupun usia gue udah 45, apakah itu bagus buat gue membantu? Bagus. Gue harus bilang ya. Orang yang literally menerapkan pola hidup sehat, makan pola hidup sehat, olahraga sehat, ototnya sehat. Tapi usia gue sudah situ loh. Usia lu emang segitu. Tapi kalau lu diukur kayak Cristiano Ronaldo pasti. Mungkin Cristiano Ronaldo kan gini, usia 34, tapi fisiknya dia, kemampuannya itu seusia 24. Oh iya, gue kemarin biological ini ya, age ya. Iya biological betul. Age. Gue ngukur kemarin di alat kan ada alat Dexta-nya apa segala itu 28. Nah itu yang benar. Gua mungkin karena gua hidupnya tuh nggak sesehat lu. Mungkin reality biological age gue bisa lebih tua daripada umur gue. Jadi sebenarnya yang penting di situ bukan umur dalam artian umur angka, tapi biological age. Dan di sini akhirnya orang Indonesia sadar pentingnya dia hidup sehat, jogging, latihan kardio, olahraga, makan sehat, cuci tangan, batu ditutupin, nggak ludah sembarangan. Baru pentingnya sekarang sadar ya. Ya tapi ada sisi baiknya dari corona, walaupun cuma 1%, yaitu orang akhirnya sadar mengenai pola hidup sehat. Orang kan dulu teriak-teriak, ngapain lu nge-gym, nggak penting. Iya, cuci tangan. Apa penting, ayo pecel. Sekarang sakit, panik mereka. Dan orang yang kena tuh kan yang sedentary life. Kalau lu dengar sedentary lifestyle yang kayak wis kaya raya, udah kaya raya, sugih, mong ongkang-ongkang, makan fast food. Nah itu yang paling rentan malahan. Karena nggak ada orang, dia nggak terbiasa keluar, dia nggak terbiasa olahraga. Jadi orang-orang selamat buat kalian. Lah tapi atlet kena. Ini pertanyaan paling. Lah, itu NBA kena. loh ya, memang tapi kan semua bisa kena. Gak apa-apa. Masalahnya bukan kena nggak kenanya kan. Survive or not survive-nya dari virusnya. Dia bisa kena. Tapi dilihat NBA-nya masih bisa upload story. Iya. Mikel Arteta pelatihnya Arsenal malah bisa konferensi wawancara.
lewat telepon. Nah itu yang kita lihat, orang bisa kena, tapi survival rate-nya tinggi. Iya. Gitu, makanya kita lihat kena tuh bisa semua orang, tapi yang kita lihat survival rate-nya. Nah kenapa ini pemerintah mulai galak? Karena Indonesia yang kedetek 200-an orang, yang meninggal udah 19. It means mau 10%, itu tertinggi di dunia. Prestasi atau apa Wes, saya nggak tahu. kenapa? Karena Indonesia tidak menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Dan kaget, dan kesiapan yang kurang. Jadi kenapa bisa tinggi? Satu, pendataan survei itu mungkin baru masuk sekarang semua. Kedua, kesiapan negara kita untuk menghadapi virus ini itu agak kurang lah. Terus pola hidup sehat yang tidak sejak dini. Kan yang hidup sehat kayak lu kan jarang om. Hidup jari itu pasti. Yang tetap jaga pola tubuh, pola makan, cuci tangan tuh jarang banget. Dan yang keempat ya, kaget orang Indonesia. Divine me kaget. Kaget tuh kayak, ra mungkin corona tekan Indonesia. Gak mungkin corona itu. Cuma virus. Paling yang mati juga segitu doang. Gak mungkin serang gua. Buset, yang keserang koncone temennya sendiri. Waduh, tetangganya. Yang paling kasihan yang di Solo. Ikut seminar di Bogor, suami istri. Dua-duanya gak ada, suami istri. Meninggal dua-duanya. Usia? 40-an tahun ke atas. Dan mereka kena penyakit yang lain juga. Berarti sudah ada bawaan penyakit. Ya, tapi suami istri dan itu yang tapi orang Solo patuh sepi jalanan, tapi mereka ya ekonomi agak carut marut. Sorry nih bro, penyakit bawaan apa yang paling bahaya ketika kena corona? Jujur aja sih penyakit kronis sih, kayak hipertensi, Darah tinggi, ya darah tinggi dan kencing manis lah, diabetes. kencing manis, diabetes. Terus ya penyakit pernafasan. Biasanya orang-orang yang ngerokok lama, COPD, obstructive pulmonary disease, atau orang-orang yang pernah kena bronkitis gitu, atau orang-orang yang kena radang usus, radang lambung. Jadi intinya udah penyakit kompleks. Stroke gitu juga. Stroke juga. Stroke paling utama sih. Apa hubungannya dengan stroke? Karena kalau orang stroke kan nggak bisa gerak. Otomatis kalau nggak dia gerak, ototnya mengecil semua, imunnya rendah banget. Dia yang paling rentan. Makanya kalau lu punya keluarga yang stroke, ya. Karena orang-orang stroke larinya sarkopenia ya. tepat banget. Itu yang paling kasihan, Pak. Ini tuh paling kasihan adalah orang stroke. Orang-orang yang udah gejala stroke. Jadi di rumah bingung mau ngapain. Nah, tiba-tiba anaknya datang dari pulang kerja, nggak cuci tangan. Sangkre. Wah, kena rai orang tuanya. Orang tuanya tiba-tiba sesak nafas. Tapi anaknya nggak apa-apa. Datanglah ke rumah sakit. Loss. Loh kok bisa? Karena dia stroke. Energinya udah habis buat, wah ini udah lumpuh layu lah. Udah nggak bisa gerak tangannya orang yang ngangkat. Imunnya standarnya paling rendah. Anaknya datang ke rumah. Wah ada di rumah, copot masker. Aceng! Loh kenapa lu bersihin? Rumah bro, relax. Ya, relax. Orang tuanya stroke padahal. Dibawa ke rumah sakit, 5 hari kemudian, loss. Nah ini yang makanya budaya bersih itu sampai di rumah. Apalagi kalau lu punya orang tua. Yang paling kasihan orang tua lu tuh. Iya, betul. Makanya kan di Itali, death rate-nya 5 tinggi tuh. Tapi kalau dicek, Itali yang meninggal banyak, merahnya banyak, umur 40 tahun ke atas, 80-70. Kenapa? Ya anak mudanya santai, habis clubbing, nonton bola, pulang, wah, muntah, mati. Waduh, kena orang tuanya, kan nggak mau kita. Nah itu yang paling bahaya Om Deddy. Tapi kena orang-orang kayak lu yang hobi sehat, ya mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan kita nggak jumawa ya, tapi potensi infeksi ada, tapi kecil. Kalaupun kena infeksi, kayak atlet, survival rate-nya tinggi. Karena dia udah terbiasa makan sehat. Tapi artinya kalaupun kita sehat, kalau gini, misalnya kita imun kuat gitu ya, kita imun kuat, bukan artinya nggak bisa kena kan? Kena mah tetap kena. Tapi survival rate-nya tinggi. Artinya si virus itu berkembang apa tidaknya di tubuh kita itu tergantung kan? Tergantung kita sendiri kan. Makanya ya bersyukurlah lu yang rajin olahraga, pola hidup sehat. Bersyukur banget. Untungnya lu edukasi dari dulu pola OCD kan. Iya. Itu gua yang agak nyesel karena gua gaya hidupnya dari dulu tuh kerja tipes. Orang-orang kayak gua dan dokter-dokter tuh gaya hidupnya gitu karena semua. Capek intinya kan. Karena capek. Nah, dan itu kan bukan hanya dokter kan, kita bisa bicaranya dengan banyak orang yang di Indonesia. Ojol. Iya. Dan akhirnya makanya yang gue bilang adalah kita itu yang pertama kita tolong working from home udah jelas aman kan. Itu ada yang kita tolong adalah orang-orang rakyat jelata.
yang upah harian. Ini yang kita harusnya sentuh. Nyong Mas, masker, cuci tangan kayak gini loh Mas. Perhatikanlah orang seperti ini. seperti itu ya. Iya, mungkin dari kita sendiri lah. Ojol tuh kita semangatin. Tiap GoFood, Pak masker Pak, pakai aja free. Wah itu udah penghargaan buat mereka. Mungkin kita kasih masker Pak, keluarga anaknya di rumah berapa nih pakai masker. Karena mereka nggak akan kepikiran hal itu. Mereka udah nggak kepikiran soal corona. Mereka kepikiran besok anak Cari istri. makan. Betul. Itu yang harus kita bantu. Wow, oke. Dokter Tirta. Yoi bosku. Dok, ini serius ya. Maksudnya gini, lu harus datang lagi ke sini sih. Aduh. Karena gua tuh sebenarnya pengen banget ngobrol sama lu. Iya. Tapi nggak ngobrolin ini. Bahasa yang lain, yang ngegas. Dokter selengean itu. Iya dong. Gua mau bahas yang lain, nggak ngobrolin. Usaha lu apa? Iya. Kenapa cuci sepatu? Oh, Yoi. itu dong. Curiga gue nih di kopi berapa lama? Lu sebenarnya kepo dari berapa lama sih? Udah berbulan-bulan. Jadi gua tuh tahu lu udah berbulan-bulan. Terus dari tim gua juga tahu lu Dokter Tirta. Gua cek kan Dokter Tirta. Wih, ini dokter selengean nih. Boleh nih. Keren nih, kan kita ngundang, maksudnya isinya kan jadi gede kan, terus gue nonton beberapa YouTube lu gitu kan. Ya itu isinya cuma sepatu doang. Iya. Kan gue gak tahu cara mana tesnya. Nah, terus tunggu dulu. Begitu gue lihat nih, rambut lu merah semua kan. Dulu hijau. Dokter gila kayak Atta Halilintar lu. Siapa Atta Halilintar gue hijau lalu. Terus gue lihat, begitu gue lihat, wih oke nih kita undang nih. Oke, kita undang. Begitu kita undang, terus kan muncul tuh corona tuh, baru kan udah 2 bulan lah ya. Dia langsung gue switch. Tunggu bentar. Jangan undang sekarang. Kita bakal butuh dia pada saat corona udah di Indonesia. Lu sialan emang. Iya sih bener sih. Habis ini paling cocok sih ngundang dokter Tompi. Nanti lockdown dong bro. Dokter Tompi soalnya kan punya opini sendiri ya. Iya. Dari dokter yang karena dia bedah plastik. Bedah plastik. Dia bedah plastik, dia adalah kategori praktisi dan dia penyanyi juga. Mungkin dia punya insight sendiri mungkin. Dan dia di Twitter lumayan berpengaruh. Ya betul. Jadi kan definisi lockdown dia sama gue mungkin berbeda ya. Kalau gue lockdown itu totali. Dan pemerintah udah nyicil. Tapi gue gak tahu definisinya Tompi. Jadi gue gak bisa nyalahin Pak Tompi juga. Ya, apa lockdown maksudnya gimana? Lockdown lu tuh maksudnya gimana apakah Pak Tompi? dia berpikir gak ya tentang masalah-masalah Iya, lain? kalau sama kayak gua, wah berarti sama. Ya. Sama, oh berarti lockdown lu tuh ya di rumah, working from home gitu. Karena di tweet bawahnya dia jelasin itu. Cuman yang di capture netizen tuh yang lockdown doang. Dia di bawah-bawahnya tuh jelasin bahwa lockdown bagi gua tuh working from home, kalau sakit tutupin, terus yang kerja tetap cuci bersih, jauhi kerumunan. Dah, ya itu sama kayak gua. sama aja. Cuman kalau lockdown bagi gua itu adalah Total tutup. Total tutup. Ya. Itu beda berarti kan. Ya. Keren sih Om Deddy. Oke. Thank you very much. Let's close this. Oke, berapa jam ini? 1 jam lebih lah ini udah jelas. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Oke.